Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mei Chanti Harliana dengan NIM 19095-11027 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya di sini akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Media biakan atau pertumbuhan bakteri dan jamur adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang biakan mikroorganisme pada media tersebut. Media disusun berdasarkan komponen-komponen penting yang diperlukan oleh mikroorganisme seperti mineral, karbohidrat, asam amino, pH, dan air. Secara komersial, media diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi suatu mikroorganisme. Adapun manfaat dan fungsi media. Media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi bakteri, perlu mempelajari morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Media pertumbuhan bakteri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada media berdasarkan bentuk. Pada media berdasarkan bentuk, contohnya pertama ada media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau suatu pemadat kurang lebih 15% agar sehingga media menjadi padat. Media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Contoh pada gambar yaitu media padat adalah nutrien agar. Pada media padat ini, pada umumnya media ini dipergunakan untuk menumbuhkan bakteri maupun jamur. Pada media lempeng agar pada umumnya digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme. Oleh karena itu, pada media ini akan tumbuh isolat atau koloni-koloni bakteri dan jamur yang diduga ada dalam sampel yang kita kultur. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi secara makroskopis isolat mikroorganisme tersebut. Yang kedua, ada media setengah padat atau semi-solid. Media semi-solid merupakan media yang mengandung agar sekitar 0,3-0,4% agar sehingga konsistensinya menjadi kenyal atau tidak padat dan tidak cair. Pada umumnya, media ini digunakan untuk melihat pergerakan atau motilitas bakteri. Pada gambar di sebelah kiri ada contoh dari media setengah padat atau semi-solid. Pada media setengah padat atau semi-solid ini, bakteri memiliki flagela yang digunakan untuk bergerak. Pada media ini, bakteri yang memiliki flagela terlihat pertumbuhannya yang terbatas pada bidang tusukan pada waktu melakukan inokulasi. Yang ketiga, ada media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat atau agar sehingga konsistensinya cair. Media cair pada umumnya dipergunakan untuk melihat sifat pertumbuhan bakteri seperti keruh uniform, membentuk endapan berpasir atau membentuk untayan rambut atau caput medusae. Selanjutnya ada media berdasarkan komposisi. Yang pertama ada media alami atau non-sintesis. Media alami ini merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami yang komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Pada umumnya media ini dibuat ekstrak dari bahan dasar seperti kentang, daging, telur, tomat, dan lain-lain. Yang kedua, ada media semisintesis. Media semisintesis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan sintesis. Media semisintesis ini contohnya ada kaldu nutrisi yang terdiri dari pepton, NaCl, ekstrak daging, dan aquades. Pada gambar ada contoh media semisintesis dari pepton. Yang ketiga, ada media sintesis. Media sintesis merupakan media yang disusun dari senyawa kimia dengan formulasi, takaran, dan jenisnya diketahui secara pasti.
Contohnya Salmonella aegypti agar, McConkey agar, dan yang lain-lain. Pada gambar adalah contoh dari Salmonella aegypti agar. Selanjutnya ada media berdasarkan fungsi. Media berdasarkan fungsi pertama ada media umum. Media umum merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan semua jenis bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Media mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya ada nutrien agar dan blat agar. Pada gambar adalah contoh dari blat agar. Pada media umum ini dalam bentuk lempeng, agar isolat mikroorganisme yang tumbuh membentuk koloni-koloni tertentu yang dapat kita bedakan berdasarkan bentuk, warna, diameter, dan tepi koloni. Yang kedua, ada media diferensial, media yang digunakan untuk membedakan suatu bakteri dengan bakteri lain. Pada media ini mengandung suatu bahan yang digunakan untuk membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Pada contoh gambar ini adalah contoh dari blat agar. Pada media diferensial ini merupakan media basal yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri serta bertujuan untuk melihat sifat pertumbuhannya. Contohnya pada blat agar, biasanya digunakan untuk menumbuhkan bakteri secara umum, tapi sangat ideal untuk menumbuhkan bakteri fastidious seperti bakteri kokus, hemophilus, dan sebagainya. Blat agar juga digunakan untuk melihat sifat hemolitik bakteri yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu alfa hemolitik atau zona hemolitik tidak sempurna, beta hemolitik atau zona hemolitik sempurna, dan gamma hemolitik atau tidak terbentuk zona hemolitik. Yang ketiga ada media selektif. Media selektif merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri-bakteri tertentu saja. Oleh karena itu media ini mengandung zat-zat inhibitor untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. Pada media selektif ini contohnya ada media McConkey agar pada gambar. Mengandung zat inhibitor gram empedu yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri gram positif tetapi menumbuhkan gram negatif kecuali Pasteurella dan Haemophilus. Yang keempat ada media diperkaya. Media ini umumnya digunakan untuk menumbuhkan bakteri Salmonella dari sampel feses penderita. Media diperkaya ini dirancang untuk menumbuhkan pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Pada media diperkaya, contohnya yang ada pada gambar yaitu kaldu salenit atau tetrathionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba. Contohnya ada coklat media dan yeast ekstrak potasium nitrat agar. Pada media uji yang ada pada gambar tersebut, ada yang membentuk lingkaran-lingkaran. Lingkaran-lingkaran tersebut menandakan killing zone, yaitu zona hambat bakteri. Dari killing zone tersebut diukur diameternya, setelah itu bandingkan dengan killing zone antibiotika yang lain. Nah, ini akan memudahkan kita tahu bahwa antibiotika apa saja yang efektif digunakan untuk terapi penyakit infeksius. Selanjutnya ada media perhitungan jumlah mikroba. Medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan, misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli air sumur. Pada gambar adalah contoh dari cara untuk menghitung jumlah mikroba dengan media perhitungan jumlah mikroba. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh media yang sering digunakan pada mikrobiologi. Yang pertama ada triple sugar ion agar, ada pada gambar di sebelah kiri, dan yang kedua ada sulfide indomotility atau SIM. Yang pertama ada triple sugar agar atau TSI agar. Media TSI agar ini pada umumnya digunakan sebagai tahap awal untuk melakukan identifikasi bakteri, terutama yang tergolong Enterobacteriaceae. Dalam pertumbuhannya, media TSI agar pada tabung reaksi terdiri dari bagian tegak dan miring.
Tujuan penanaman pada media TSI agar yaitu untuk mengetahui sifat fermentasi, produksi H2S dan gas. Yang kedua, ada sulfite indol motility atau SIM. Media SIM bentuknya semi-solid yang digunakan untuk mengetahui produksi H2S, indol, dan motilitas atau pergerakan suatu bakteri. Produksi indol dapat diketahui dengan meneteskan 1-3 tetes reagen Covax atau Ehrlich ke dalam biakan bakteri. Hasil positif indol akan ditandai warna merah pada permukaan biakan. Contoh yang ketiga, ada media methyl red Voges Proskauer atau MRVP pada gambar yang sebelah kiri atas. Dan untuk contoh yang keempat, ada media Simon citrat agar ada di sebelah kanan bawah. Contoh yang ketiga, ada media methyl red Voges Proskauer atau MRVP. Media MRVP ini digunakan untuk mengetahui sifat bakteri memproduksi asam dengan tes MR dan produksi asetilmetilkarbinol dengan tes VP. Cara untuk mengetahui sifat-sifat tersebut, masing-masing biakan bakteri ditetesi dengan reagen MR dan reagen VP. Hasil positif ditandai dengan adanya warna merah pada permukaan media. Contoh yang keempat, ada Simon citrat agar. Media ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan bakteri dengan menggunakan sitrat sebagai karbon organik. Yang kelima, ada media gula-gula. Contohnya itu ada laktosa, ada pada gambar sebelah kiri. Yang keenam, ada media eosin metilen blue agar, ada pada sebelah kanan. Contoh yang kelima pada gambar adalah laktosa. Media laktosa ini merupakan salah satu media gula-gula. Secara umum, bakteri memfermentasikan beberapa karbohidrat tertentu dan penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik bakteri. Pada pembuatan media gula-gula, biasanya dilakukan dengan tabung Durham ke dalam media untuk mengetahui adanya produksi gas sebagai hasil dari proses fermentasi. Beberapa contoh media gula-gula ada glukosa, laktosa, sukrosa, trehalosa, dan inositol. Contoh yang keenam ada eosin metilen blue agar. Pada IMBA agar ini, koloni E. coli berwarna hijau metalik dan coliform yang lain berwarna coklat gelap dan coklat kemerahan. Sedangkan bakteri yang tidak memfermentasi laktosa tidak berwarna. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Maman Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.